Perkenalkan, nama saya Imamatul Mama Al-Fadilah, NIM 2020710065. Perkenalkan, nama saya Yunadia, NIM 2020710042. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aftan Eman Huda, NIM 2020710053. Ini adalah materi yang akan kami paparkan. Yang pertama yaitu materi tindak pidana. Tindak pidana berasal dari bahasa Belanda, yaitu strafbaarvet, berarti suatu tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan baik sengaja maupun tidak sengaja. Dalam bahasa Latin, artinya yaitu delictum atau delik. Adapun beberapa istilah dalam tindak pidana adalah yang pertama, peristiwa pidana, yang kedua, perbuatan pidana, yang ketiga, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, yang keempat, tindak pidana. Selanjutnya, perbuatan yang dapat dipidana ada dua. Yang pertama yaitu perbuatan jahat sebagai gejala masyarakat dipandang sebagai perbuatan manusia yang menyalahi norma-norma dalam masyarakat secara nyata. Contohnya yang ada di dalam masyarakat yaitu pemerkosaan. Yang kedua yaitu perbuatan jahat dalam arti hukum pidana ialah sebagaimana terwujud yang terurai dalam peraturan-peraturan pidana. Contohnya yang ada dalam masyarakat yaitu pencemaran nama baik. Tindak pidana secara umum adalah suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang diancam pidana dan dilarang oleh undang-undang serta bersifat melawan hukum dan mengandung unsur kesalahan, dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Menurut para ahli, Muljanto yang memilih menerjemahkan strafbaarvet sebagai perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Menurut Jono Prodjodikolo, merumuskan tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku itu dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana. Selanjutnya, unsur-unsur yang dapat dikatakan sebagai tindak pidana. Yang pertama ada unsur subjektif. Yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan pelaku dan termasuk ke dalamnya. Unsur subjektif meliputi yang pertama adanya subjek, yang kedua adanya unsur kesalahan. Selanjutnya unsur objektif. Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan tindakan dari si pelaku harus dilakukan. Unsur objektif meliputi yang pertama ada perbuatan yang bersifat melawan hukum, yang kedua suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang, yang ketiga dalam suatu waktu dan tempat atau keadaan tertentu. Selanjutnya, kapan seseorang dapat dipidana? Yang pertama, seseorang dapat dijatuhi pidana ketika telah melakukan perbuatan tindak pidana. Yang kedua, yaitu seseorang melakukan perbuatan tindak pidana harus diperiksa terlebih dahulu apakah dapat mempertanggungjawabkan pidana atau tidak. Yang selanjutnya adalah 3 cara perumusan norma dalam peraturan pidana. Yang pertama yaitu menyebutkan satu persatu unsur perbuatan yang terdapat dalam KUHP pasal 154 sampai 157, 281, 305, 413, 435. Seperti yang disebutkan dalam pasal 305 yaitu barang siapa menempatkan anak yang umurnya belum 7 tahun untuk ditemu atau meninggalkan anak itu dengan maksud untuk melepaskan diri darinya diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Yang kedua adalah hanya disebutkan kualifikasi dalam delik seperti dalam KUHP pasal 184, 296 dan 351. Seperti yang disebutkan dalam pasal 296 yaitu barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau denda paling banyak Rp1.000.
Yang ketiga adalah penggabungan cara 1 dan 2 seperti dalam KUHP pasal 124, 236, 338, 362, 372, 378, 425 dan 438. Seperti yang dibunyikan dalam pasal 362, yaitu barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp60. Baik, selanjutnya yaitu cara penempatan norma dan sanksi pidana dalam undang-undang. Terdapat 3 cara, yaitu yang pertama penempatan norma dan sanksi. Jadi norma dan sanksi itu harus sesuai pada tempatnya, tidak boleh tidak sesuai. Yang kedua yaitu norma dan sanksi penempatan terpisah dalam pasal yang berbeda. Jadi pasalnya juga berbeda. Yang ketiga yaitu sanksi telah dicantumkan terlebih dahulu, sanksinya sudah dicantumkan, sedangkan normalnya belum ditentukan. Jadi normanya belum ditentukan, tapi sanksinya telah dicantumkan terlebih dahulu. Sekian, terima kasih. Sekian pemaparan video pembelajaran dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.